Itu altar goyang sendiri, mereka ketakutan di dalam kamar ya. Lalu meja sudah disiapkan makanan, itu meja kursi bunyi sendiri. Ya, papa saya juga mengatakan hal yang sama. Jadi banyak yang pernah mengalami pengalaman itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Buddha, jangan selalu kita berpikir kalau keluarga meninggal pasti jadi hantu kelaparan. Tidak ya. Kalau hari ke-7 mereka pulang, kalau terlahir sebagai dewa apa tidak boleh pulang? Para Romo dan Ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama melakukan Patidana Pelimpahan Jasa. Katanya ini perdana ya. Iya, perdana dilakukan di sini. Ya, satu keberuntungan kita bisa berkumpul bersama ya, di tempat yang jauh ini. Bagi saya ini jauh ya, karena saya datang dari Magelang, dekat Candi Borobudur. Mau ke sini itu seperti ke ujung dunia ya. Pagi jam 5 dari wihara ke bandara itu 1,5 jam. Bandara sudah pindah ke Kulon Progo namanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ke Borobudur, bandara sekarang sudah ada 2. Satu di Jogja Pusat, satu di Kulon Progo. Pergilah ke Kulon Progo ya, karena tiketnya jauh lebih murah. Kalau nanti salah pesan tiket, bedanya bisa 4 kali lipat, 3 kali lipat. Ya ini beneran ya. Jadi kodenya YIA, Yogyakarta International Airport. Dari sana harus terbang dulu ke Jakarta ya. Dari Jakarta transit, nunggu 3 jam, baru terbang ke Batam. Dari Batam, naik kapal ke Tanjung Pinang. Beberapa hari di sana, baru dari Tanjung Pinang saya diantar ke Tanjung Uban ya. Dari Tanjung Uban baru ke Buluang. Wah, benar-benar kue soa kue hai ya. Melewati gunung dan laut ya. Wah, perjalanan yang sungguh jauh. Tapi bahagia sekali saya bisa berkumpul di sini, kita belajar Dhamma. Terkhusus hari ini adalah hari untuk melimpahkan jasa kepada leluhur. Setiap dari kita pasti punya leluhur ya. Sang Buddha mengajarkan kita untuk tidak boleh lupa kepada leluhur. Jadi itu adalah kewajiban kita. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih asing dengan upacara seperti ini ya. Ini adalah upacara perpaduan ajaran Sang Buddha, tradisi India, tradisi Sri Lanka, ditambah tradisi Tionghoa. Kok bisa Bante campur-campur begitu? Karena ajaran Buddha sudah 2600 tahun. Jadi sudah melalui banyak sekali tempat ya. Ajaran Buddha itu berkembang di India, kemudian pelan-pelan hilang karena bikunya dibunuh oleh pasukan Turki. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang penasaran kenapa India tidak beragama Buddha, padahal Sang Buddha itu dari India. Karena 10.000 biksu lebih itu dibunuh di hari yang sama di Nalanda. Dan juga semua biksu di seluruh antero India itu dibunuh oleh pasukan Turki. Akhirnya agama Buddha lenyap di India. Sampai hari ini tinggal sedikit. Tapi yang tidak mati itu di mana? Yang di Sri Lanka. Karena Sri Lanka itu sudah beda pulau.
Lalu kemudian agama Buddha berkembang sampai ke Tiongkok, Korea, Jepang ya. Jadi dulu semua kitab Mandarin itu diterjemahkan dari bahasa Sanskerta. Yang tadi kita baca bersama namanya bahasa Pali. Itu mirip bahasa Sanskerta, sangat mirip. Beda tipis. Kalau bahasa Sanskerta putra, ya, kalau panas pindah Pak. Hati-hati kena api. Ada apa? Kebakar. Ya, diatur dulu enggak apa-apa, silahkan. Kalau orang zaman dulu katanya kalau terbakar itu leluhurnya kasih tanda ya. Saya sudah di sini katanya gitu. Ya, kalau leluhurnya hadir ya silahkan duduk di asana ya. Masih banyak yang kosong. Kalau sudah penuh ya silahkan berdiri. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau di dalam kitab suci, kalau para dewa turun ke bumi untuk mendengarkan dhamma, mereka tidak pernah duduk. Ya. Jadi para dewa itu selalu berdiri atau terbang di atas langit sambil mendengarkan dharma. Ya. Bahkan orang Tionghoa itu, kalau altar yang di rumah itu terbakar katanya baik. Pernah dengar? Pernah ya? Nah ini beneran ini. Nah Anda pernah dengar ya? Kalau yang bukan dari baru ada. baru ini, nah, altar terbakar itu pertanda baik. Penjelasannya gimana? Ini ditanya penjelasannya bagaimana Bante? Kalau di kelenteng ada penjelasannya. Setelah terbakar bangun lagi yang baru lebih besar. Nah di Jakarta itu pernah kelenteng sangat tua terbakar. Tidak ada korban jiwa ya, karena lilin itu tidak pernah dimatikan. Saya lupa kelenteng apa namanya. Setelah terbakar habis, dibangun megah sekali. Nah itu pertanda baik itu terbakar ya. Kalau tidak terbakar tidak bangun yang baru. Ya itu setengah bercanda ya. Ya, tapi memang bagi orang Tionghoa altar terbakar itu sebuah tanda yang baik. Apa penjelasannya tidak tahu ya. Ajaran turun temurun. Ada yang altarnya terbakar ya. Tidak lama lagi proyeknya jalan. Wah, tanda yang baik. Ya, tapi namanya pertanda itu ya memang tidak bisa kita logikakan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah konsentrasi semua ya. Sudah Andi. Bapak Ibu Saudara, dulu kitab suci di Tiongkok itu diterjemahkan dari Mandarin, dari Sanskerta. Sanskerta dan bahasa Pali yang kita pelajari ini sangat mirip ya. Seperti Teochew Hokkien, beda tipis ya. Saya kasih contoh. Di bahasa Sanskerta anak laki-laki itu putra. Putra itu bahasa Sanskerta. Putra, putri. Dalam bahasa Pali putra dan tetap putri. Ya, saya tidak pernah dengar kata putih ya. Ya, sepertinya tetap menggunakan kata putri. Lalu raja ya, raja itu bahasa Sanskerta juga bahasa Pali, mirip sekali ya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, dan yang dekat itu nirwana. Pernah dengar kata nirwana? Ya, nirwana itu alam pencapaian Buddha. Bahasa Pali disebut nibbana ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oleh Biksu Xianchang, beliau menerjemahkan bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Berat sekali tugas itu, beliau menghabiskan waktu 9 tahun. Kemudian Biksu Xianchang kembali ke Tiongkok, lalu kita bisa belajar ajaran Buddha dari bahasa Mandarin. Tapi asalnya adalah dari bahasa Sanskerta Pali. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mendengar Pali, walaupun tidak paham 100%, tidak apa-apa. Itu kesempatan yang baik ya. Jadi bisa mendengar, oh dulu Sang Buddha mengajar dengan bahasa seperti ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Patidana Cengbeng, adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Sang Buddha kepada kita anak cucu dari para leluhur. Kita hari ini akan melakukan pelimpahan jasa. Nanti saya jelaskan apa itu pelimpahan jasa.
Sebelum memulai, yang ingin saya jelaskan adalah kenapa tadi saya mengatakan bahwa kita juga mengadakan tradisi Tiongkok ya. Tradisi India, tradisi Sri Lanka, tradisi Tiongkok. Tradisi Sri Lanka yang mana, Bante? Saya mengikuti ajaran Buddha Theravada, adalah ajaran Buddha yang paling tua yang bisa diikuti. Yang lebih tua dari Theravada sudah tidak ketemu. Ya, Theravada inilah yang awalnya berkembang naik ke Jepang, Korea, Tiongkok, dan menjadi banyak sekali alirannya. Di Jepang ada aliran Zen, di Korea ada aliran Seon, dan di Tiongkok banyak aliran. Itu semua adalah perkembangan dari aliran tua. Semuanya baik ya. Saya tidak ada waktu untuk membahas setiap aliran-aliran. Tapi kenapa setiap aliran nanti akan jadi berbeda-beda? Apakah pakaian, cara makan dan sebagainya? Karena ini sudah cerita 2600 tahun. Setiap 100-200 tahun ada sedikit perbedaan, 100-200 tahun sedikit perbedaan, lama-lama jadi banyak. Contoh ya, Biku Theravada itu makan dari apa yang diberikan umat. Betul ya? Bapak Ibu mungkin sebagian juga datang membawa makanan. Satu ketika ajaran Buddha itu berkembang di Tiongkok, rajanya itu beragama Buddha. Raja di Tiongkok kadang-kadang ikut ajaran Tao, kadang-kadang ikut ajaran Buddha. Contoh raja ikut ajaran Buddha adalah Liang Wuti. Ya, siapa yang pernah dengar nama Liang Wuti? Pernah ya? Kebetulan saya marga Liang ya. Wah, ada sedikit cita rasa Raja Liang Wuti ya. Ya, beliau adalah raja yang paling mengembangkan agama Buddha sepanjang raja Tiongkok yang ada. Ya, lalu kadang-kadang raja itu ajaran Tao, tidak ikut agama Buddha. Saya pernah dulu ke Chengdu sebelum jadi biku. Ya, ada yang pernah ke Chengdu? Belum ya? Nah, nanti setelah ini silahkan ke Chengdu lihat panda ya. Ya, Chengdu itu kota panda ya, Sichuan. Ya, ada apa itu? Tempat sungai alami indah sekali, namanya Jiuzhaiguo ya, saya lupa. Betul ya? Ya, cuma pas saya ke sana itu membeku katanya, jadi saya nggak diantar ke sana. Tapi dulu saya ke sana untuk belajar ya, mahasiswa pertukaran sebelum menjadi biku. Saya belajar pengobatan Tionghoa. Lalu Bapak Ibu Saudara, di sana itu dulu rajanya itu ikut ajaran Tao. Jadi kami pergi ke kelentengnya raja. 3 gunung, kelenteng semua bagusnya minta ampun. Wah, kalau Anda ke sana harus singgah ke kelenteng itu. Bukan kelenteng lagi, 3 gunung. Jadi mau ke kelenteng, dari satu gunung ke gunungnya, kelentengnya itu puluhan. Kalau di total semua, kalau tidak salah kelentengnya ada 40. Lalu satu yang di puncak gunung, tinggi bagus sekali. Tapi kalau Anda belanja tidak perlu buru-buru ya. Nanti mahal sekali di bawah, makin naik makin murah, makin naik makin murah, makin naik makin murah ya. Ya, nggak beli nggak apa-apa. Nanti Anda sudah mau pulang, sudah mau masuk bus masih dikejar sama penjual, itu paling murah ya. Kalau Anda belinya buru-buru, barangnya mahal ya. Ya, itu suasana di Tiongkok ya. Sedikit intermezzo, setelah itu kita masuk ke topik inti saya. Kalau Bapak Ibu nanti ke Chengdu ya, belanja itu jangan bilang tosao qian, 2 yuan jadi 16 yuan. Ya, jangan bilang tosao qian ya. Tahu kenapa? Anda langsung ketahuan Anda adalah turis. Karena nadanya beda. Mereka punya bahasa sendiri. Ya, bahasa Sichuan. Jadi kalau mereka bilang berapa harganya, mereka bilang "ce tosha". Hafal ya? Tosha. Tosha. Gak usah ngomong yang lain lagi, ngomong itu aja, tosha. Dia ngomong apapun kasih uang besar ya, biar dia balik, murah pokoknya. Nah, dari mana saya tahu? Karena dulu saya nggak pintar Mandarin. Opu mi pai chong wen ya, idian, kei idian ya. Saya nggak pintar Mandarin. Jadi saya mikir ya, gimana ini orang Sichuan asli kalau belanja? Jadi saya nunggu di depan orang yang jual pernak-pernik, apa aja ada, kaos kaki ada, apa aja ada.
Lalu ada kaos kaki yang bagus dibuat dari serat bambu. Saya nungguin. Dia nggak marah kalau kita nungguin di depan nggak masuk, dia nggak marah. Tapi kalau kita masuk ke dalam, lihat ini lihat itu, nggak beli, dimarahi. Orang Tiongkok galak. Beneran ya? Oh galak, saya dimarahi beberapa kali. Ya saya berdiri di depan itu lama. Akhirnya ada orang lokal yang datang beli itu kaos kaki. Dia cuma gini, "Tosar." Dia nggak nawar. Orangnya bilang berapa, dia bayar, dia ambil kaos kakinya, dia pergi. Oh, orang lokal itu nggak pernah nawar berarti, karena kalau orang lokal ke orang lokal sudah dikasih harga paling murah. Karena mereka di sana juga saingan yang jualan banyak. Lalu teman saya beli ini, ear cap ya, penutup telinga, 16 yuan. Teman saya Mandarinnya pintarnya minta ampun, dia beli 16 yuan ya. Nah, lalu ada apek-apek jualan pakai sepeda gitu ya. Saya deketin, "Tosar," gitu ya. Gitu ya. Ya, mirip sekali orang lokal saya. "Tosar." Dia bilang apa saya nggak kedengaran. Karena bahasa Sichuan sulit. Kasih aja uang agak besar. Tapi jangan sampai kebesaran ya. Yang dia masih sanggup untuk kasih change ya, uang kembalian. "Tosar." Dia bilang berapa? Kasih uang. Kalau nggak cukup kan dia minta lagi ya toh? Kasih aja. Saya beli itu ear cap 2 yuan. Teman saya beli 16 yuan. Wah, lebih berkah, saya nggak bisa Mandarin ya. Nah, ya nanti Bapak Ibu Saudara ke Sichuan ya. Tosar. Ini ya. Nah, beli tas itu, tasnya bagus-bagus. Tosar. Itu silakan Anda berjuang ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita merayakan Chengbeng? Nah, ini konsentrasi ya. Ini cerita sangat menarik. Zaman dulu ada seorang anak yang sangat miskin. Namanya Chu Yanchang. Ya, Chu Yanchang. Anak yang sangat miskin. Saking miskinnya, orang tuanya nggak bisa membesarkan dia. Akhirnya dia dititipkan di kuil. Biar dia belajar di kuil. Lalu dia dibesarkan di kuil. Setelah dia dewasa, dia bergabung dengan gerakan revolusi, pemberontak, yang tujuan mereka ingin menggulingkan kerajaan. Saat itu kerajaan dikuasai oleh dinasti Yuan. Ini sekitar 700 tahun yang lalu. Dinasti Yuan itu adalah dinasti Mongolia. Ya, zaman Mongolia dulu ada seorang pemimpinnya, namanya adalah Genghis Khan, sangat terkenal. Konon katanya Genghis Khan itu hampir menguasai seisi bumi. Sampai 70% bumi ini itu dijajah oleh Genghis Khan. Tapi kenapa dia tidak berhasil menjajah 100%? Karena termakan umur. Ya, orang kan akhirnya akan mati juga. Tapi kalau dia umurnya 200 tahun, habislah sudah dunia ini. Semua akan dijajah sama Genghis Khan. Akhirnya dia meninggal, diganti anaknya. Anaknya kurang pintar, jadi penjajahan itu selesai ya. Nah, Chu Yanchang ini gabung di kelompok sorban merah, lalu ikut gerakan revolusi ingin menjatuhkan dinasti Yuan. Dan dia pinter, tangkas, jago bekerja ya. Jadi pelan-pelan dia naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Satu ketika akhirnya dia jadi pimpinan tertinggi di kelompok sorban merah. Setelah itu mereka berusaha menjatuhkan dinasti Yuan, dan dinasti Yuan itu ambruk ya. Jadi orang Mongolia kalah dan mereka yang akhirnya menjadi pimpinan. Sekarang Chu Yanchang, anak yang sangat miskin ini, akhirnya menjadi raja. Sangat jarang ya. Di dalam sejarah Tiongkok itu, ada orang yang bukan berdarah biru tapi bisa menjadi raja. Sangat jarang. Karena biasanya raja itu pasti berdarah biru. Ya. Ayah turunkan ke anak, anaknya pangeran. Ya. Kalaupun kerajaan itu, nah itu sudah ditelepon ya. Ya. Silahkan, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, akhirnya
Setelah dia menjadi raja, ya, tentu seorang anak pasti ingat dengan orang tua. Pulanglah dia ke kampung halaman untuk mencari orang tuanya. Tapi bagaimana ya? Orang tuanya ternyata sudah meninggal. Sedih sekali dia. Sudah sukses bahkan menjadi raja, tapi bahkan tidak bisa kabarkan ke orang tua sendiri. Lalu dia mau mencari makam dari orang tuanya. Makamnya pun tidak bisa ketemu. Sebetapa sedihnya itu. Akhirnya dia perintahkan semua orang untuk membersihkan makam di hari yang sama. Raja ini memang pintar sekali. Karena dia berpikir, kalau semua orang membersihkan kuburan keluarganya sendiri di hari yang sama, maka kuburan yang tidak bersih itulah adalah kuburannya dia. Betul ya? Iya, makanya Cengbeng itu nama lainnya adalah Saubong. Betul ya? Bersih kubur. Apa arti Cengbeng? Qingmingnya, Qingmingjie. Cengbeng itu, Ceng itu bersih ya, Beng itu murni, bersih murni ya. Atau nama lainnya adalah Saubong. Akhirnya semua orang membersihkan kubur. Setelah selesai, dia menemukan kuburan yang tidak disentuh sama sekali. Selain dibersihkan, setiap orang juga harus meletakkan kertas kuning di atas batu kubur. Nah, jadi diletakkan kertas kuning, nanti di tei ya, apa itu tei pakai bahasa Indonesia ya? Tei itu ditimpa ya. Nah, ditimpa dengan batu. Sekarang kita juga masih mempraktekkan ya, luar biasa ya. Sudah 700 tahun loh. Memang tradisi itu sangat luar biasa. Bisa bertahan beratus tahun namanya. Setelah dia menemukan kuburan orang tuanya, dia bahagia sekali ya. Lalu dia melakukan persembahan-persembahan seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan beberapa minggu yang lalu. Karena kebiasaan itu dimulai oleh raja, masyarakat sangat senang juga melakukannya. Karena apa yang dimulai raja itu biasa dianggap penuh dengan berkah. Maka setiap tahunnya Saubong itu dilakukan ya. Kemudian acara atau upacara Saubong itu akhirnya menjadi terlalu mewah. Dari waktu ke waktu semakin mewah, semakin mewah, semakin mewah, semakin mewah. Sampai satu ketika ada seorang raja, ini 300 tahun setelahnya. Rajanya pun sudah berganti. Setelah 300 tahun orang Tionghoa melakukan tradisi Cengbeng. Cengbeng itu menjadi terlalu mewah. Dan raja menilai ini sangat boros ya. Akhirnya raja membuat keputusan, kalau begitu Cengbeng itu 1 hari saja dalam setahun, tidak perlu sering, 1 hari saja. Lalu selain 1 hari saja, tidak perlu bermewah-mewahan. Itu adalah perintah dari raja ya. Nah, itulah ditetapkan menjadi 5 April, betul? Ya, 5 April itu adalah hari Cengbeng internasional. Kadang mungkin jatuh di 4 atau 6, tapi kebanyakan adalah 5. Kalau dia bergeser pun itu karena tahun kabisat ya. Dan ini 5 April ini Cengbeng internasional bukan hanya di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Tiongkok, Makau, bahkan sampai Filipina. Beneran. Jadi Cengbeng itu benar-benar upacara yang sangat besar. Kalau orang Tionghoa biasanya ada yang Imlek tidak pulang, tapi kalau Cengbeng pulang, betul? Bapak Ibu tahu kenapa? Takut dicekek ya. Tidak pulang ya dicekek dia nanti ya. Ya itu istilah saja ya. Karena kalau Imlek dia tidak pulang, nggak merasa ada apa-apa. Tapi Cengbeng dia tidak pulang, 2 kali saja dia tidak pulang, mimpi nanti dia. Lu butuh ya, lu bupai akong sudah mimpi dia beneran. Banyak yang skip 1 kali, skip 2 kali kemimpian. Setelah kemimpian dia di Australia pun dia pulang ya. Dia mau di Amerika dia pun pulang. Habis tiket tidak apa-apa. Nah makanya istilah saya itu karena takut dicekek ya. Bapak Ibu Saudara,
Akhirnya tradisi cengbeng itu berkembang ya, karena seorang raja yang bernama Chu Yenchang. Sedikit lagi cerita tambahan agar Bapak Ibu banyak pengetahuannya, wawasannya luas. Zaman dulu juga ada sebuah perayaan, namanya perayaan makanan dingin, disebut Han Si Jie ya. Mungkin pelafalan saya salah ya. Sekarang sudah punah atau mungkin ada sedikit orang merayakannya. Namanya Hansi. Ada yang pernah dengar? Nah, perayaan makanan dingin. Apa yang dilakukan? 1 hari sebelum tepat hari Cengbeng, tidak boleh menyalakan api. Iya. Jadi semua orang tidak memasak. Makanannya itu tidak dimasak. Ya, jadi mungkin sehari itu makannya bengkoang, timun ya. Ya, tidak harus seperti itu ya. Roti juga tidak perlu dimasak ya. Bapak Ibu tahu kenapa ada perayaan itu? Zaman dulu ada seorang putra mahkota. Tahu artinya putra mahkota? Dulu saya nggak tahu loh. Makanya saya nanya. Ternyata putra mahkota itu adalah pangeran yang dipilih menjadi calon raja. Nah, dulu saya nggak tahu. Saya pikir semua pangeran itu di istilahnya putra mahkota ya. Ada seorang putra mahkota. Berarti kalau ada apa-apa dengan raja, dia akan menjadi raja, betul ya? Dia bernama Chong-er. Ini kisah nyata ya, dalam sejarah Tiongkok. Chong-er ini, putra mahkota ini satu ketika tidak disukai oleh selir raja. Ada seorang selir sangat berkuasa, akhirnya dia difitnah. Wajar ya, kalau di dunia kerajaan itu semuanya saling berantem. Benar-benar saling berantem. Bersyukurlah Anda tidak terlahir sebagai anak raja. Percaya saya ya, tidak menyenangkan ya. Tidak seperti yang di TV-TV ya. Kenapa? Dulu saya 4 tahun di Thailand. Ya, dulu saya 4 tahun di Thailand Bapak Ibu. Saya baru tahu ya. Bahkan di kerajaan Thailand itu para pangeran itu bunuh-bunuhan. Sampai satu ketika ada seorang pangeran itu kabur ke Bandung. Dia mending gak mau dipilih menjadi apa-apa, dia kabur ke Bandung ya. Kadangkala sudah kabur sampai jauh pun masih akan dibunuh. Karena persaingan, semua pangeran ingin menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, selir ini tentu bukan ibunya putra mahkota. Jadi dia memfitnah Chong-er supaya Chong-er ini mungkin dihukum mati, nanti anaknya yang bisa menjadi raja. Ini sangat wajar terjadi di drama-drama kerajaannya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Chong-er ini akhirnya kabur ke gunung bersama dengan pengawalnya, namanya Citui. Dia kabur ke atas gunung dan sembunyi di sana. Satu ketika mereka sudah benar-benar tidak ada makanan. Mungkin waktu itu adalah musim dingin ya. Kalau kita di Indonesia, di hutan itu tidak mungkin tidak ada makanan. Tapi kalau di Tiongkok ada musim dingin. Sudah tidak ada makanan, apa yang terjadi? Pengawalnya ini demi pangerannya, dia potong daging pahanya sendiri, dimasak untuk sang pangeran. Lalu pangeran itu bertahan hidup. Mereka tinggal di atas gunung selama 3 tahun. Sampai selirnya itu meninggal, mereka baru dijemput oleh prajurit, dipanggil kembali ke istana. Lalu Chong-er ini naik menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, setelah menjadi raja, dia perintahkan, nah ada yang cerita yang lupa saya. Ketika mereka dijemput, pengawalnya ini yang namanya Cie Cetui ya, Citui ini ya. Dia ketika prajurit itu sudah menjemput, dia malah sibuk membereskan tikar yang biasa mereka gunakan untuk tidur. Jadi ketika dia membereskan tikar jelek itu, pangeran ini ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Ngapain diambil tikar busuk itu ya? Kan mereka sudah mau balik ke istana. Betul ya? Tapi ternyata pengawalnya ini bilang, pangeran, hanya duka lah, hanya penderitaan dan duka yang bisa saya bagi dengan pangeran, bukan kemakmuran. Maksudnya adalah tikar itu seperti saksi
saksi mereka ya, bahwa dia pernah menjalani kehidupan berat bersama sang pangeran. Dan setelah dia bungkus tikar itu, dia minta izin ke pangeran untuk tidak pernah kembali ke istana. Dia minta izin untuk pulang tinggal dengan ibunya. Pangeran mengiyakan. Setelah pangeran naik sebagai raja, pangeran mau membalas budi kepada pengawal pribadinya ini. Meminta pengawalnya untuk datang ke istana, pengawalnya tidak mau. Karena tidak mau, namanya raja. Ini ada hikmahnya cerita ini ya. Ada hikmahnya. Karena dia adalah raja, dia bilang, pokoknya saya mau Setui ini datang. Tapi raja, dia sembunyi di dalam hutan, tinggal dengan ibunya. Tidak mau datang ke istana. Bakar hutannya. Itu perintah dari raja. Niatnya adalah kalau dibakar kan dia keluar ya. Ternyata apa yang terjadi karena dibakar, dia mati Bapak Ibu. Iya, dia akhirnya mati bersama ibunya. Raja ini sedihnya minta ampun. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya, malahan dia bunuh. Ya, untuk mengenang kesedihan itu, 1 hari sebelum Cengbeng, dulu harinya berbeda. Tapi terakhir festival Hansi ini digabungin bersama Cengbeng. Semua orang dibawa ke kepemimpinan Chong-er itu dilarang untuk memasak di hari kematian pengawalnya. Ya, dan dulu budaya itu bertahan beratus-ratus tahun. Tapi sekarang sudah tidak ada yang praktekkannya. Tapi setidaknya hari ini Bapak Ibu jadi tahu, oh, dulu ada perayaan namanya perayaan makanan dingin. Bapak Ibu Saudara, ini sudah jam berapa? 10.46. 10.46 ya, baik. Bante, mengapa kita merayakan Cengbeng dengan pelimpahan jasa? Apa manfaatnya? Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Sang Buddha, sebenarnya apabila ada leluhur kita yang jatuh ke alam rendah, kalau kita membantu mereka hanya sekadar dengan makanan, kalau mereka kenyang hari ini, apakah besok-besok mereka tidak akan lapar? Betul ya? Katanya kasihan leluhur kita nanti lapar di alam sana. Bapak Ibu kalau hanya memberi makan setahun 2 kali, apakah kenyang? Berarti sisa hari yang lain dia akan kelaparan. Kan tidak mungkin makan sekali untuk 6 bulan. Tidak mungkin toh. Cengbeng 1 kali, hari kematian 1 kali. Setahun makan cuma 2 kali, ya tetap lapar. Ada satu hal yang diajarkan oleh Sang Buddha yang bisa membantu para makhluk terbebas dari alam menderita tersebut. Ya, dan bahkan kita sebagai orang Tionghoa yang mengetahui tradisi tidak pernah diajarkan hal ini. Kita cuma diajarkan setidaknya memberi makan kepada para leluhur setahun setidaknya 2 kali. Tapi bagaimana bantu mereka keluar dari penderitaan? Ini sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara punya keluarga yang miskin. Kalau Bapak Ibu hanya memberi pesangon ya, setahun 2 kali, Imlek sekali, mungkin hari ulang tahun dia sekali, setahun 2 kali, bisakah dia terbebas dari kemiskinan? Sangat sulit. Kalau kita mau gandeng mereka agar terbebas dari kemiskinan, ya benar-benar harus diajari cara hidup, diberi sedikit modal, diawasi dulu, mungkin diberi pekerjaan ya. Setelah dia lihai, diberi modal, diawasi. Ya setelah 4-5 tahun mungkin mereka bisa bebas dari kemiskinan, dan itu pun tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau ada leluhur kita yang terperangkap di alam menderita, maka cara kita membebaskan mereka adalah mengajarkan mereka mengembangkan metta. Metta artinya cinta kasih. Yang membuat seorang makhluk itu jatuh ke alam rendah adalah mereka kekurangan karma baik dan cinta kasih. Ya, kekurangan karma baik dan cinta kasih. Kita dari dulu senang sembahyang kepada para bodhisattva. Ya, kalau orang Tionghoa terkenal salah satu figur yang kita dambakan itu adalah Dewi Kuan Im. Kenapa Dewi Kuan Im bisa menjadi bodhisattva? Karena beliau punya cinta kasih yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara,
kekurangan cinta kasih ini akan membawa kita jatuh ke alam rendah. Sebenarnya pelimpahan jasa ini adalah kesempatan untuk mengajarkan, mengembangkan cinta kasih kepada leluhur kita. Caranya bagaimana, Bante? Bapak Ibu berbuat baik atas nama mereka. Ya. Kita berbuat baik atas nama mereka dan mengajak mereka berbahagia atas kebaikan ini. Ini benar-benar sangat ampuh ya. Benar-benar sangat ampuh. Ada cerita nyata ya. Ya, tapi tidak perlu ditiru ya. Ini saya dengar dari umat Buddha sendiri. Orang tuanya sakit berat sekali, tapi tidak bisa meninggal. Jadi kasihan. Dia sakit berat sekali, mau meninggal tidak bisa. Jadi seperti hidup segan, mati tak bisa. Ya, dan setiap waktu menderita. Akhirnya bagaimana? Setelah mereka melakukan segala macam cara, pun orang tuanya tidak bisa meninggal dengan gampang. Akhirnya mereka berpikir ya, ibu mereka itu sangat-sangat pelit. Sangat-sangat pelit. Orang pelit itu adalah orang yang kurang cinta kasih. Kalau orang penuh dengan meta, cinta kasih, tidak mungkin pelit. Pasti bantu sesanggupnya. Ibunya ini sangat pelit. Lalu akhirnya bagaimana? Mereka anak-anaknya berkumpul semua. Mereka ingat ibunya ini punya tabungan cukup banyak. Lalu mereka datang ke ibunya. Ibunya sudah sakit. Dengar juga sudah bisa dengar, tapi menjawab itu sudah sulit. Ma, ini lu ada duit banyak gitu. Ya, lu ada duit banyak. Lu sudah sakit, ini nggak kepakai lagi nanti. Sampai ibunya diancam begitu ya. Ini kami beliin itu ya, makanan, minyak, beras untuk panti jompo. Kita ambil 1,5 juta uang mama untuk panti jompo, boleh ya? Ibunya itu seumur hidup pelit. Tidak disangka hari itu dia mau ya. Anaknya juga sudah was-was ini. Jangan-jangan sudah mendekati ajal pun, wah, 1,5 juta enggak boleh ya. Ya wah, sioce ya. 1,5 juta takutnya anak-anaknya enggak boleh. Ternyata ibunya membolehkan. Dalam keadaan sakit, ya Ma ya, ini ya untuk panti jompo ya. Ibunya gitu ya. Boleh. Mereka senang sekali. Bukan anaknya nggak ada duit, anaknya tajir, tapi mereka perlu pakai uang ibunya. Ngajari ibunya cinta kasih. Uang 1,5 juta ini mereka beliin beras, minyak dan sebagainya, bawa ke panti jompo. Setelah itu mereka kasih tahu ibunya, Ma, itu sudah didanakan ke panti jompo. Ini karma baik, ini kebajikan ya. Mama sudah berbuat baik. Besoknya meninggal Bapak Ibu. Besoknya jalannya. Kenapa bisa demikian? Karena kebajikan itu sangat penting. Ya, kebajikan itu adalah pelindung. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita khususkan berbuat kebajikan apabila ada leluhur Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan jasa. Semogalah hari ini mereka belajar mengembangkan cinta kasih dalam batin, cepat-cepat terbebas dari alam menderita ya. Jangan lama-lama di alam menderita. Tapi ini bagian terakhir ya. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara, janganlah selalu menganggap kalau keluarga kita mati, meninggal, pasti jadi hantu ya. Ini kesalahpahaman orang Tionghoa juga ini. Ya. Kalau keluarganya ada yang meninggal, ayah sendiri, kakek sendiri, katanya 7 hari nanti pulang ya. Nah, lalu ketakutan semua. Semuanya berkumpul. Dan di hari ke-7 itu nanti barang-barang pada bunyi. Tapi beneran ya, mama saya juga cerita, hari ke-7 kakek saya pulang. Itu altar goyang sendiri. Mereka ketakutan di dalam kamar ya.
Lalu meja sudah disiapkan makanan, itu meja kursi bunyi sendiri. Ya, papa saya juga mengatakan hal yang sama. Jadi banyak yang pernah mengalami pengalaman itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Buddha, dalam kehidupan ini ada 31 alam kehidupan, ya. 1 alam manusia, 4 alam menderita, 26 alam Brahma, ya. 26 alam dewa. 1 alam manusia, 4 alam menderita, 26 alam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga kita pun bisa lahir kembali menjadi manusia atau terlahir sebagai dewa, ya. Jangan selalu kita berpikir kalau keluarga meninggal pasti jadi hantu kelaparan. Tidak, ya. Kalau hari ke-7 mereka pulang, kalau terlahir sebagai dewa apa tidak boleh pulang? Ya toh? Kalau terlahir sebagai dewa kan juga bisa rindu anak cucu, juga bisa pulang, ya. Jadi tidaklah kita selalu berpikir keluarga yang meninggal itu terlahir sebagai makhluk peta atau alam hantu. Tentu mereka bisa terlahir sebagai dewa. Semoga banyak para leluhur yang hari ini Bapak Ibu khususkan untuk disembayangkan, semoga banyak dari mereka pun sudah terlahir sebagai manusia kembali atau sebagai dewa. Tapi kalau ada yang jatuh ke alam menderita, itulah tugas kita hari ini, membantu dengan melimpahkan jasa, mengajarkan dharma, mengajak mereka memiliki cinta kasih. Baik, setelah ini kita akan pelimpahan jasa, ya. Dan apa yang Bapak Ibu pelajari membawa manfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.